Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Desyanti. Saya adalah seorang guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pleret, Kabupaten Purwakarta. Saya juga seorang peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja dengan materi pemanasan global. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Enggak kepada KM untuk memimpin doa. Mohon perhatian, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Coba sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini siapa? Farida. Farida, kenapa Farida? Izin. Terus siapa? Misi, kenapa? Misi izin. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah ya, berarti kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Karena kita semua sudah diberi kesehatan oleh Allah, maka kita harus semangat belajar hari ini. Betul? Ibu harap kalian fokus selama pembelajaran agar ilmu yang kalian peroleh juga jadi berkah ya. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu nih tentang pembelajaran yang kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang efek rumah kaca. Ibu mau nanya, apa sih penyebab efek rumah kaca? Karena terperangkap. Apa yang terperangkap? Sinar matahari. Sinar matahari yang terperangkap di dalam apa? Di dalam ruang. Dampaknya apa waktu kemarin di percobaan? Panas. Panasnya bagaimana tuh di antara ruang yang tertutup dengan yang terbuka? Lebih panas. Ya seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan antara jumlah gas rumah kaca dengan perubahan suhu. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara jumlah gas rumah kaca dengan perubahan suhu, dan yang kedua yaitu menganalisis upaya yang harus dilakukan untuk meminimalisir pemanasan global. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yaitu dengan melakukan percobaan secara virtual dan juga diskusi. Jadi nanti selama kalian melakukan proses pembelajaran dalam melakukan percobaan virtual nanti, kalian akan dinilai nih sikap kalian dalam bekerja sama, kemudian keterampilan kalian dalam melakukan percobaan dan dalam mengisi LKPD, dan yang terakhir nanti akan ada ujian pengetahuan seperti biasa. Untuk mengawali
aktivitas hari ini, silakan kalian kerjakan pretest melalui kuisis pada bawah HP kan? Buka alamat joinmyquiz.com, kemudian kodenya 878171. Barusan itu pretest. Jadi Ibu ingin tahu pengetahuan awal kalian mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Coba perhatikan, Ibu punya video. Silakan kalian amati video berikut. Suhu dunia sudah mencapai kenaikan 1,9 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan posisi cuaca ekstrim, termasuk di atas 46 derajat Celcius. Amerika Utara dan Asia, serta keberangkutan di Kanada dan Yunani. Tidak sampai situ, kenaikan suhu atmosfer juga membuat suhu permukaan laut naik. Sehingga suhu permukaan laut artinya mengancam kehidupan di bawah laut dan juga menaikkan air permukaan laut. Jika kenaikan suhu 1,9 derajat Celcius ini terus bertahan, diperkirakan pada akhir abad ini, air permukaan laut sudah naik hingga 46 cm. Sedangkan di daerah Pluto pada bulan Juli lalu, luas gas laut Antartika memecahkan rekor di bawah rata-rata dengan luas 24 juta kilometer persegi atau 15% di bawah rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Begitu pula luas gas laut di Arktik, luasnya mencapai 8,9 juta kilometer persegi atau 3% di bawah rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Para ilmuwan memprediksi suhu dunia saat ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 3 derajat Celcius, sebuah skenario ekstremal. Selanjutnya di posisi 4, ada sekali yang menghasilkan 1,9 miliar ton dioksid karbon. Emisi karbon dioksida telah meningkat setiap tahun. Negara ini memiliki salah satu cadangan gas alam terbesar di dunia dan gas alam adalah sumber energinya pembangkit listrik. Di tahun 2020, emisi karbon melonjak setelah bencana dunia 2011-2005. Hal tersebut menyebabkan penurunan pembangkit listrik tenaga nuklir dan peningkatan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, mulai tahun 2018, Jepang mulai meningkatkan produksi tenaga nuklir lagi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya di posisi 4, ada usia yang menghasilkan 1,4. Nah, dari tayangan video yang kalian barusan tonton, ada tidak masalah menurut kalian? Bumi kita sudah seperti ini loh. Menurut kalian masalah yang muncul itu apa dari video tadi? Karbon dioksida, terus? Peningkatan suhu. Karena apa? Sarang panas. Nah, itu bedanya apa dari zaman ke zaman itu? Yang membedakan itu apa? Industri. Kalau adanya industri berarti adanya? Iya, kalau ada teknologi berarti ada industri. Kalau ada industri berarti bagaimana nih hubungannya nih ke tadi ke suhu? Apakah dengan adanya teknologi tiba-tiba suhu meningkat? Industri, polusi itu terkandung apa aja dalam polusi yang dihasilkan industri teh? Karbon dioksida. Karbon dioksida termasuk dalam gas rumah kaca. Kalau zaman dulu gas rumah kacanya banyak atau sedikit? Kalau sekarang? Kalau dulu suhunya panas atau tinggi ya? Tinggi atau rendah? Kalau sekarang? Tinggi. Suhu yang meningkat karena gas rumah kaca yang meningkat. Oke, coba dirubah ke dalam bentuk kata tanya. Itu dirubah dalam bentuk kata tanya seperti itu. Mengapa suhu bumi meningkat? Ketika gas rumah kaca meningkat. Berarti kenapa? Ya, Ibu tuliskan kenapa? Meningkat. Ketika gas meningkat. Terus apakah ada lagi? Ada lagi? Coba di sini. Kalau di sini kan ada suhu bumi ya, ada juga jumlah gas rumah kaca. Bagaimana kalau masalahnya kita ubah menjadi bagaimana hubungan antara apa? Suhu bumi dengan gas rumah kaca. Bagaimana hubungan suhu bumi dengan gas rumah. Ya, jadi kan yang tadi disebutkan kalau sekarang itu suhu bumi meningkat dikarenakan negara ini menghasilkan sekian miliar, negara itu menghasilkan sekian miliar ton apa tadi? Gas karbon. Itu cuma gas karbon dioksida aja ya, belum dengan gas-gas yang lain. Jadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan antara suhu bumi dengan gas rumah
kaca. Nah, inilah yang akan kita bahas. Kemudian tadi, kalau masalahnya seperti ini, kalian mau nyari solusi tidak? Jadi bagaimana masalahnya? Apakah solusi untuk mengatasi, untuk mengurangi apa nih? Mengurangi efek gas rumah kaca. Jadi di sini kita punya dua masalah, yaitu yang pertama hubungan antara suhu dengan jumlah gas rumah kaca, dan yang kedua yaitu bagaimana sih solusi untuk menguranginya. Karena kalau menghentikan sepertinya tidak bisa, jadi mengurangi saja ya. Nah, silakan kalian duduk secara berkelompok. Ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, tadi kan rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan suhu bumi dengan gas rumah kaca dan apakah solusi untuk mengurangi efek rumah kaca ya. Nah, sekarang coba menurut kalian nih, hipotesis kalian atau jawaban sementara kalian untuk menjawab rumusan masalah ini apa? Bagaimana hubungan suhu bumi dengan gas rumah kaca? Menurut kalian bagaimana hubungannya? Hubungannya? Kalau gas rumah kacanya meningkat, apa yang terjadi dengan suhu bumi? Suhu bumi meningkat. Suhu bumi meningkat juga. Kalau gas rumah kacanya sedikit, suhu buminya bagaimana? Menurun. Itu jawaban sementara kalian ya, karena kan hanya prediksi kalian itu mah, belum tentu juga ya. Kemudian, solusi untuk mengurangi efek rumah kaca menurut kalian bagaimana sih? Mengurangi emisi karbon. Silahkan kalian tuliskan ke dalam LKPD. Nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita lakukan kegiatan percobaan. Anak-anak ini satu kelompok satu ya. Silakan membawa ini. Kelompoknya silakan dipergunakan untuk percobaan virtual. Satu kelompok satu. Ya tadi. Yang tadi. Untuk melakukan percobaan, silakan masuk ke situs PET Colorado. PET, PHET. Tuh, PHET. pet.colorado.edu. Kemudian di kolom pencarian ketik greenhouse effect. Sok, silakan kalian lakukan percobaan. Diklik mulai. Oh, ini belum. Nah, ini PET Colorado. PET. PET. PET Colorado. Nah, ini klik ini. Greenhouse effect. Greenhouse. Di PET. Di sini. Nah, di sini di kolom pencarian. Nah, greenhouse effect. Ingat ya, yang dinilai kerjasama. Udah? Yang webs ya, pilihnya yang webs. Loh, di sini ini. Kalian nyari ini. Tuh, greenhouse. Yang dilakukan secara berkelompok. Greenhouse, cari. Greenhouse effect. Iya, cari greenhouse-nya. Yang webs ya, biar kelihatan gelombangnya. Ya.
greenhouse effect nih. Nah, bareng-bareng. Ini kan ini konsep greenhouse gas, tapi gas rumah kaca, konsentrasi jumlah gas rumah kaca. Jadi ke bawah itu semakin sedikit, ke atas semakin banyak. Kan ini, oh jadi ini nah itu matahari ini. Ini matahari kan Bu? Mana ini? Iya di sinar matahari. Ini sinar matahari yang masuk ke bumi itu nanti dipantulkan menjadi. Inilah ya. Coba. Ini kan Nah itu itu semakin banyak ke bawah semakin sedikit gas rumah kacanya ya. Nah ini yang kalian lihat apa? Nah, sip. Kalau nanti kalian boleh rubah-rubah ininya. Kalau ke bawah semakin sedikit, ke atas semakin banyak. Nanti kalian kalau semakin sedikit ininya bagaimana kalian lihat ya. Nanti tolong dicatat di ini. Oke. Itu kan yang kalian lakukan, tidak apa-apa pakai bahasa kalian saja. mengetahui. Oh, itu tuh ceritanya. Kalau kalian merasa kesulitan boleh bertanya ya. Mana? Iya. Mana? Ini kan jadi konsep greenhouse gas, berarti gas rumah kaca, konsentrasi jumlah gas rumah kaca. Jadi ke bawah itu semakin sedikit, ke atas semakin banyak. Banyak? Kan ini nah itu ini matahari kan Bu? Mana? Kalau yang merupakan variabel bebas adalah X. Variabel bebas itu kan variabel yang kita bisa tentukan. Di sini yang bisa ditentukan mana? Aduh. Gas rumah kaca dong ya, tapi jumlah gas rumah kaca. Itu variabel terikatnya berarti yang terikat oleh ini. Sini itu bakal merubah apa? Sip. Mantap. Ya, kita jaga. Jadi bagaimana sih hubungannya? Nggak pakai itu, misalkan gas rumah kacanya segini, tapi suhunya segimana? Kemudian gas rumah segini, gas suhunya bagaimana ya? Nanti apakah bakal seperti ini atau bakal seperti ini garisnya atau bakal seperti ini? Bakal seperti ini. Itu kan tergantung dari gas rumah kaca. Apakah semakin meningkat atau tidak? Gas rumah kacanya banyak, semakin menurun apa meningkat? Bekerja sama.
Kemarin kalian belajar ya kita bikin grafik. Tuh dari itu. Datanya dari situ. Jika mengalami kesulitan boleh bertanya ya, acungkan tangan. Ya. Sok, titik-titiknya hubungkan. Iya, titik-titiknya hubungkan, berarti kan ini titiknya di sini, ini titiknya sini. Titik sini. Set, ya. Jadi berbanding lurus. Iya, betul namanya. Jadi kalau berbanding lurus bagaimana? Iya, berarti kalau yang variabel bebasnya meningkat, berarti variabel terikatnya juga kan meningkat. Ya, ada lagi? Nah, ini kan jumlah gas rumah kaca ya, tuh itu yang kalian rubah-rubah. Ya. Itu tuh, ini suhu. Oh, yang itu, iya. Nah, kalau sama kan sendiri. Coba variabel bebas itu variabel yang kita tentukan sendiri. Apakah suhunya, apakah jumlah gasnya? Ya, berarti di sini nanti kalau gas rumah kacanya kan kalau kesana itu berarti artinya dia semakin besar. Ini juga kalau semakin ke atas semakin besar. Nah, bagaimana sama kalian? Kalau misalkan jumlah gas rumah kacanya semakin besar tambah sini, menurut kalian suhunya apakah akan turun, apakah akan naik? Nah, misalkan sini, kemudian gas rumah kacanya tambah lagi di sini. Suhunya apakah tadi kan dia yang pertama, apakah suhunya akan turun ke sini, apakah naik? Naik, kan kalau dari situ ya. Terus sekarang gas rumah kacanya segini, suhunya naik. Nanti kan kalian hubungkan ini. Ya, nanti tidak bisa kalian. Ya, mana? Ya. Ya. Jadi kan kita sebut grafiknya berdasarkan tahun mana? Boleh berdasarkan ini kita. Nah itu. Jadi kan kalau kalian, nah misalkan sini berarti gas makanya 0, temperaturnya bagaimana? Kemudian kalau kita tambah ini, diperkirakan sama kalian, misalkan jumlah gas makanya ditambah segini, temperaturnya bagaimana? Naik atau turun? Naik, berarti kita perkirakan sebelah sini, bisa. Kemudian tambahin lagi, sebelah sini berarti tambahin. Temperaturnya turun atau naik? Naik, ini nanti kan bukan. Rubah lagi. Tapi harus ditungguin ya, karena tidak langsung pas kalian langsung turun gitu, tidak. Atau langsung naik gitu, tidak. Tungguin sedikit sebentar ya. Ini juga tungguin dulu. Cok. Ini kan kita hanya sebelum kita tahu. Maksudnya ini gimana? Ini tensi ya. Nah, sekarang kalian kan masing-masing kelompok 4 orang ya. Nah,
2 orang dari kelompok kalian silakan ke kelompok lain. Jadi untuk presentasi ke kelompok lain, 2 orang lainnya diam untuk mendengarkan presentasi dari kelompok yang lain juga. Silakan. Ayo kok jelaskan kok. Suara bereskan. Kita coba semua kata meninggal. Sekarang kelompok mana yang ingin presentasi ke depan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang tadi ya? Coba, mangga kelompoknya Azib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kesimpulan mengenai pembahasan coba. Kesimpulan yang telah didapatkan di materi ini adalah suhu bumi itu dipengaruhi oleh jumlah gas kaca. Semakin banyak jumlah gas kaca yang diterima oleh bumi, maka suhu meningkat dan sebaliknya. Terus solusi untuk mengurangi efek gas rumah kaca adalah dengan mengurangi kegiatan yang dapat memperbanyak jumlah gas rumah kaca, seperti berjalan kaki ke daerah yang dekat, lalu dengan mengurangi pemakaian listrik, mengendalikan limbah dan menjaga kelestarian alam. Sekian merupakan kesimpulan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Azib. Coba dari pemaparan yang dilakukan oleh kelompoknya Azib, apakah ada yang berbeda? Tidak. Jadi bagaimana hubungan suhu bumi dengan gas rumah kaca? Tadi berdasarkan percobaan. Rumah kaca meningkat, maka bumi pun ikut meningkat. Dan sebaliknya. Dan bagaimana solusinya? Yaitu dengan mengurangi emisi karbon dioksida. Mengurangi emisi karbon dioksida. Coba kalian yang paling dekat dengan kalian aja sekarang, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi yang namanya tadi emisi gas rumah kaca? Menggunakan transportasi umum. Terus apalagi yang bisa kalian lakukan ini mah? Menanam pohon. Terus mengontrol pemakaian listrik. Apalagi? Sekarang Ibu minta kalian masuk lagi ke kuisis yang tadi.
ya. Kita lakukan post test. Kan kalau tadi kalian mengerjakan sebelum belajar nih. Nah, sekarang kan kalian sudah belajar, ya. Silakan join ke kuis yang tadi ya, join myquiz.com dan kodenya 155693. Semangat. 5, 4, 3, 2, 1. Yang tertinggi Ajib, kemudian Risa, kemudian Saira, Agenia, dan Kaila berarti. Silakan ke depan. Kaila, mangga tepuk tangan buat mereka. Silakan duduk lagi. Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran dulu. Nih, silakan kalian masuk ke situs ini, http://bit.ly refleksi pembelajaran siswa. Nih. Ini ya, masuk ke situ. Baru satu. Baru satu. Anak-anak, hari ini alhamdulillah kita sudah tuntas mengenai pembelajaran pemanasan global. Minggu depan pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar mengenai energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Ibu harap kalian persiapkan diri untuk pertemuan berikutnya. Dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.